Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas rahmat dalam Wah, gawat. Kalau orang-orang pada datang, gue bisa mati beneran nih. Mas, siapa yang udah ngelakuin ini sama Zara? Siapa, Mas? Man, ini bukan saat yang tepat untuk jelasin itu, Man. Zara gimana keadaannya, Ma? Dia udah pulang dari rumah sakit, Ma. Kamu juga ikut-ikutan aja Zahra. Ma, aku minta tolong ya, Ma. Zara sekarang lagi sakit. Aku nggak mau Mama menambah sakit hatinya lagi, Ma. Kenapa sih kalian berdua tuh berantem mulu? Dia tuh yang mulai. Ya gara-gara lo lah. Lo. Kamu betul-betul keterlaluan. Gara-gara kamu, semua anak saya saling bertengkar. Mungkin emang sebaiknya Zara pergi dari sini. Bibi, Non, ini Bibi bawain sup jagung buat Non Zahra. kasih ya Bi. Taruh situ aja. Ya tapi harus dimakan, Non. Mumpung masih hangat. Nanti kalau udah dingin ndak enak loh. Zara lagi nggak lapar Bi. Ya tapi Non harus tetap makan. Bibi suapin ya. Ya udah, tapi sambil cerita ya. Non Zahra ini kayak anak kecil aja. Pakai ada syaratnya segala. Bi, Mas Erwin nggak ada di rumah ya? Kenapa sih dia pergi, Bi? Non, Bibi tuh ndak tahu apa-apa, Non. Yang Bibi tahu, Den Erwin tuh ndak pulang-pulang. Emangnya dia kemana, Bi? Bibi juga ndak tahu, Non. Semuanya juga nggak ada yang tahu kemana Den Erwin pergi. Mungkin cuman Allah dan Den Erwin yang tahu. Non Zahra kangen ya sama Den Erwin. Zara kan lagi sakit, Bi. Zara pengen Mas Erwin ada di samping Zara. Non Zahra cinta beneran sama Den Erwin. Zara cinta, Bi. Terus Den Arman gimana? Arman baik sih sama Zara. Baik banget malahan. Tapi Zara sama sekali nggak ada perasaan sama dia. Memang ya Non, cinta itu ndak bisa dipaksakan. Cinta itu kan soal rasa. Kayak Bibi ngerti aja. Mas Erwin, kamu di mana? Ra, aku kangen banget sama kamu, Ra. Ternyata menjauh nggak membuat semua jadi lebih baik, Ra.
Ya Allah, apa benar Mas Erwin pergi gara-gara aku? Kamu di mana sih sekarang, Mas? Zara khawatir. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Non Zahra. Assalamualaikum. Mas Erwin. Waalaikumsalam. Ayo, kiranya siapa, ayo. Cuma dikit, lebih keren dari Mas Erwin. Hus, orang lagi sensi kok disebut-sebut. Sorry. Ikan? Iya nih, nggak boleh gitu, Sep. Kasihan tuh Non Zara, kan jadi sedih, keingatan Mas Erwin. Hus, udah ah. Udah nunggunya lama, ngomongnya sama aja lagi. Gini loh, Non. Mereka ini mau ngejenguk Non Zahra. Tapi nggak bawa apa-apa nih. Nggak apa-apa. Zara ditengokin juga udah seneng kok. Masih syukur kalian semua nggak ninggalin Zara. Bi, nanti jangan lupa bangunin Zara sahur ya. Mau ngapain, Non? Ya, insya Allah Zara mau puasa. Aduh, Non jangan, Non. Non kan masih sakit. Iya, tapi Zara juga kangen Bi sama terawih. Bukannya kangen sama Mas Erwin. Itu udah pasti. Udah deh ah, kalian tuh ngeganggu Non Zahra aja. Udah sana keluar sana. Non, Bibi permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Aku yakin, Zara, kamu pasti ikhlas. Ya sayangnya. Iya sayangnya. Yang Zara cintai itu cuman Mas Erwin, Bi. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Bi. Loh, Den, tumben habis sahur nggak tidur lagi. Enggak, Bi. Bi, sarapan buat Zahra udah disiapin. Sini, biar saya yang suapin. Loh, Den, Non Zahra kan puasa. Dia kan masih sakit, Bi. Iya, Bibi juga udah bilang begitu. Tapi semalam Non Zahra sahur kok di kamar. Bibi yang nemenin. Ya ampun, Zahra. Zahra, kamu udah mandi? Terus, perban kamu gimana? Man, dunia kedokteran itu udah maju. Sekarang nggak pakai lagi perban tapi plester, jadi anti air. Jadi kalau misalnya orang habis operasi bisa langsung mandi. Kamu ini emang aneh ya orangnya. Yang sehat aja banyak yang males mandi. Kata Bibi kamu puasa ya? Insya Allah, Man. Puasa bisa bikin Zara tambah kuat. Masya Allah, Ra. Kamu tuh benar-benar hebat ya, Ra. Kenapa wanita ini susah banget ya untuk aku miliki? Padahal dia begitu sempurna untuk aku jadikan istri. Hey, kok ngelamun sih? Masih pagi loh, Man. Enggak, Ra. Aku cuma lagi mengagumi kamu. Kenapa wanita sebaik kamu susah banget untuk dimiliki, Ra?
Berangkat dulu ya, Ma. Ngantor dulu ya, Ma ya. Loh, Man? Kamu nggak ngantor? Aku masih pengen nemenin Zahra. Kamu nggak bisa gitu dong, Man. Erwin nggak masuk, terus kamu juga nggak masuk. Nanti meeting siapa yang datang? Ngapain sih? Kamu buang-buang waktu untuk nungguin orang tidur. Ingat ya, Man ya. Kamu juga dapat amanat dari Papa untuk jaga kantor selama Papa nggak ada. Iya juga sih. Kalau aku nggak ngantor, mereka bisa seenaknya memutuskan sesuatu di meeting klien. Man, dikasih tahu malah bengong. Iya, Ma. Ntar siang aku ke kantor. Yaudah, Ma, kita pergi dulu ya, Ma ya. Aku harus kembali. Tempat aku bukan di sini, tapi di Jakarta. Tempat di mana hati aku berada. Aku harus bicara. Aku harus bicara. Untuk mengambil kembali hatiku. Arman harus gentle. Kalau kenyataannya, kalau aku suka sama Zahra, aku cinta sama Zahra. Ya. Non Zahra mau kemana? Zara kangen sama Abi. Jadi Zara pengen ke makamnya. Aduh Non, jangan Non, gak usah. Bi, nggak apa-apa. Zara kangen. Jadi Zara pengen ziarah. Udah Bibi tenang aja ya. Zara bakal hati-hati kok. Zara bakal jaga diri. Iya, tapi kenapa nggak minta anterin Den Arman aja Non? Enggak Bi, Zara nggak mau ngerepotin. Ya udah ya Bi, Zara berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Non. Ya. Ra. Zahra. Aku terpaksa ninggalin kamu, Ra. Terpaksa ninggalin kamu lagi, Ra. Karena nggak ada yang bisa kita lakukan lagi, Ra. Kita udah terpisah ruang dan waktu. Bi kenapa sih ninggalin Zahra? Sekarang kan Zahra jadi nggak punya tempat buat bersandar lagi, Bi. Zahra selalu ngerasa kesepian. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, sayang. Satu hal yang harus kamu tahu. Kamu tetap bersama aku di hati aku, Ra. Itu pasti, sayang. Ya, sayang ya. Sekarang emang Zahra punya Arman. Dia baik banget sama Zahra. Zahra nggak mungkin bersandar sama dia. Soalnya Zahra nggak cinta sama dia, Bi. Walaupun sekarang ada yang lain di hati aku. Ada yang mengisi hati aku. Tapi aku yakin Zahra, kamu pasti ikhlas. Ya sayangnya. Iya sayangnya. Yang Zahra cintai itu cuman Mas Erwin, Bi. Zahra nyaman banget deket dia. Tapi sekarang kayaknya Mas Erwin benci sama Zahra. Zahra sakit aja, Zahra nggak ditengokin, Bi. Zahra nggak tahu, Bi. Harus sampai kapan Zahra bertahan sama perasaan Zahra ini? Zahra butuh
Zara ya. Kamu baik-baik sayang. Zara kecewa sama Mas Erwin. Kemarin Zara hampir mati, Mas. Tapi Mas Erwin malah menghilang. Sebenarnya Mas Erwin apa yang benar-benar Zara mati ya? Ku syukuri semua. Zara, Mas Erwin, kamu udah sembuh, Ra? Kamu nggak apa-apa? Ada yang salah dengan pertanyaanku ya, Ra ya? Terus kenapa, Ra? Zara sakit. Tapi Mas Erwin nggak peduli sama Zahra. Zara kecewa sama Mas Erwin. Kemarin Zara hampir mati, Mas. Tapi Mas Erwin malah menghilang. Sebenarnya Mas Erwin apa yang benar-benar Zara mati ya? Ra, bukan kayak gitu, Ra. Cuman aku ada urusan pribadi yang sangat penting, Ra. Urusannya lebih penting daripada keselamatan Zahra. Aku nggak bisa jelasin, Ra. Aku minta maaf ya, Ra ya. Ya, Ra. Iya, aku minta maaf karena telah mencelakai kamu. Betapa tololnya aku. Ra, kamu ngapain di luar? Kamu kan masih belum sehat. Aku ngerasain ada yang nggak biasa sama Mas Erwin. Kayaknya dia menyembunyikan sesuatu. Apa ya yang dirahasiain? Ra. Yuk. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam, Zahra. Gimana kabar kamu di sana? Baik, Om. Om di sana apa kabar? Ya, alhamdulillah Om sehat-sehat saja, Zahra. Syukur deh kalau begitu. Zahra, Om sangat kaget mendengar kamu jadi korban kejahatan. Iya, Om. Itu gara-gara perbuatan preman jalanan. Tapi kamu nggak apa-apa sekarang kan? Alhamdulillah, Om. Untung aja Arman cepet datang. Kalau enggak, nggak tahu deh nasib Zahra gimana. Mungkin Zahra sekarang udah jadi almarhumah kali. Ya, untung saja ya. Om sangat bersyukur kamu sudah tidak apa-apa sekarang kan? Alhamdulillah, Om. Om Erlangga nggak usah mikirin Zahra ya. Zahra juga bentar lagi sembuh kok. Ya, paling besok Zahra udah bisa masuk kerja. Iya, tapi kalau kamu masih capek atau belum sehat, jangan dipaksain, Zahra. Iya, Om. Udah gitu aja ya, kamu baik-baik di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sherwin. Kok gelisah banget kayaknya, Mas? Enggak apa-apa. Lo nggak jujur sama gue, Mas. Gue ngelihat ada penyesalan. Ya kan? Apalagi yang lo seselin, Mas. Semua udah terjadi sesuai rencana dan harapan lo. Man, bukan kayak gitu, Man. Ini emang gue semua yang lakuin. Tapi ini semua di luar rencana, Man. Gue nggak mau Zara terluka. Udah terlambat, Mas. Tapi nggak apa-apa. Karena kayaknya sekarang Zara udah bisa menerima gue, Mas.
Lu nyesel? Iya, gue nyesel. Gue nyesel karena Zara sampai terluka, Man. Lu tuh ya, Mas. Lu emang kakak yang luar biasa buat gue. Kakak yang hebat. Lu udah ngelakuin hal yang luar biasa buat adek lu. Tapi emang lu harus ngelakuin itu kan, Mas? Supaya pengorbanan lu lengkap. Enak aja lo. Tapi jujur ya, Mas ya. Buat gue, lu seorang pahlawan. Apa? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Win, kamu gimana sih? Zahra mengalami musibah tapi papa nggak diberitahu. Iya, Pak. Aku minta maaf ya, Pak ya, Pak. Aku soalnya pikirin lagi kacau, Pak, lagi banyak masalah, Pak. Kenapa bisa itu terjadi? Gimana? Coba ceritain gimana? Arman yang lebih tahu, Pak. Papa mendingan ngomong sama Arman aja, Pak ya. Pak. Iya, Pak. Mas Erwin lagi kacau banget, Pak. Dia belum terus tuh, Pak. Man, kalau begini terus papa nggak bisa tenang di luar negeri. Kamu gimana sih sampai membiarkan Zahra jalan sendiri sampai diganggu dengan preman? Man, kamu bisa nggak sih jaga Zahra? Bisa, Pak. Bisa. Papa tenang aja. Mulai sekarang, siang dan malam Arman akan jagain Zahra terus. Dengan sepenuh jiwa, Pak. Ya, Papa percaya sama Arman kan? Ya udah ya, Pak ya. Udah, Papa. Mas. Aku yang ingin jaga Zahra. Tidak hanya dengan tenaga dan pikiranku saja, tapi juga dengan cinta. Andai saja semua orang tahu, aku yang sangat ingin bersama Zahra. Karena sekarang mumpung Bapak belum pulang, kita harus ambil keuntungan sebanyak-banyaknya, Mas. Supaya itu buat modal kita bikin perusahaan sendiri. Ra, berangkat bareng aku kan? Mas Erwin nggak apa-apa nggak ngajak Zara bareng. Tapi jangan seolah-olah Zara itu punya salah dong sama Mas Erwin. Yaudah, yuk, Ra. Yuk. Ra, kamu ngapain ngelamun? Mikirin apa sih? Zara mikirin Mas Erwin, Man. Udah lah, Ra. Nggak usah mikirin Mas Erwin terus. Buang-buang energi kamu. Dia itu masih mencintai Zaranya yang dulu, Ra. Bukan soal itu aja, Man. Zara tuh bingung. Kenapa kok Mas Erwin berubah jadi murung semenjak kejadian yang menimpa Zara itu? Dia lagi banyak masalah, Ra. Proyek resortnya banyak menyita pikiran dia. Dia harus nego ulang sama para investor. Barang-barang pada naik material kan. Terus tiba-tiba aja penduduk pada nggak setuju sama proyek itu, Ra. Tapi perasaan Zara ya, Man, kayaknya ada masalah yang lebih berat daripada masalah resort itu deh. Itu masalah kecil. Kita akan segera menyelesaikan masalah itu. Anda yakin? Oh, yakin sekali, Pak. Karena kita pernah mengalami hal yang sama. Bahkan kita pernah mengalami hal yang jauh lebih berat tapi juga lebih serius. Tapi kita bisa dengan cepat menyelesaikan masalah itu. Ya, seperti Bapak bisa lihat, kami jarang sekali, Pak, mendapatkan komplain tentang masalah itu. Atau mungkin Bapak pernah dengar komplain mengenai PT Erlangga mengenai masalah itu? Oke, nggak apa-apa. Kami percaya. Kalau begitu kita langsung aja ke inti masalah yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya,
saya perlu data-data topografi daerah tersebut. Oh, kalau masalah itu Erwin Pak yang akan menjelaskan. Silakan Win. Hah? Kenapa? Bisa tolong kamu presentasikan topografi desa Bening, Win? Iya. Gimana, Win? Mohon maaf, sepertinya saya keliru bawa datanya. Ini Bu, sepertinya kami harus menarik diri dari rencana proyek ini. Loh, kenapa Pak? Saya kan nggak mungkin menyerahkan modal saya pada orang yang nggak siap mengerjakan proyek ini. Seperti yang Ibu lihat sendiri kan, Mas Erwin jauh lebih sibuk dengan pikirannya sendiri ketimbang memikirkan proyek ini. Bapak jangan membuat keputusan terlalu terburu-buru. Saya yakin saya pasti bisa menemukan cara yang paling terbaik untuk perusahaan ini, Pak. Dan kalau Bapak tidak ingin Erwin yang memegang proyek itu, nanti saya akan cari orang lain yang jauh bisa lebih diandalkan. Dan saya juga jamin, Bapak pasti akan bisa mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa dari proyek itu, Pak. Baiklah, saya percayakan semuanya sama Ibu. Terima kasih. Senang bisa bekerja sama dengan orang sebaik Anda. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, saya pamit dulu. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya. Mas, kalau menurut saya, sebaiknya proyek yang di Desa Bening itu Mas aja yang di take over. Soal tadi Mas Songko bilang, kalau sampai Erwin masih terus pegang, dia bakal mengundurkan diri, Mas. Ya, aku sih pasti seneng banget nih ya. Tapi harus ada pernyataan tertulis dari Pak Sasongko sendiri. Biar Erwin tahu kalau take over ini adalah kemauan Pak Sasongko sendiri. Bukan dari rekayasa kita. Itu sih masalah gampang, Mas. Sekarang yang paling penting adalah Mas harus bikin proposal pembangunan Desa Bening itu. Dan harus berdasarkan ide dari Mas. Ya, tapi kalau Mas mau curi-curi idenya Erwin ya nggak apa-apa. Tapi pokoknya yang paling penting sekarang harus cepet deh, Mas. Iya. Aku akan selesaikan secepatnya. Karena sekarang, mumpung Bapak belum pulang, kita harus ambil keuntungan sebanyak-banyaknya, Mas. Supaya itu buat modal kita bikin perusahaan sendiri. Beres, sayang. Nah, aku juga sudah bosen. Karena terus-terusan dalam kendali Papa. Bagus. Gitu dong. Tolong kasih Zahra satu alasan, kenapa orang yang udah nusuk Zahra datang ke sini nemuin Mas Erwin. Tunggu! Ada apa? Tangkap, Pak! Tangkap? Siapa ditangkap? Pak Anwar? Itu tangkap! Baik, Mbak. Lu, udah gua tangkap sekarang. Jangan lu macam-macam ya. Apa? Aduh, bukan Pak Anwar, tapi orang yang tadi. Lepasin! Pak, apa selamat, Pak? Tahu ah. Rese lo. Emang gue salah apaan? Emang gue maling? Orang habis pipis. Sama-sama jongos di perusahaan ini aja mau nangkap teman. Gimana si Mbak Sarah tadi suruh tangkap, sekarang suruh lepasin. Bukan dia. Ada apa, Ra? Mbak Sarah. Tadi aku ngeliat orang yang nusuk aku, Man. Ngapain dia kemari, Ra? Jangan-jangan dia masih penasaran sama kamu, Ra? Kayaknya sih gitu. Tapi anehnya nih, Man, dia baru aja keluar dari ruangannya Mas Erwin. Ngapain
ya? Aku harus nanya Mas Erwin nih. Mas, tolong kasih Zahra satu alasan kenapa orang yang udah nusuk Zahra datang ke sini nemuin Mas Erwin. Kok bengong sih, Mas? Emangnya Mas Erwin kenal sama dia? Apa-apaan sih kamu? Aku nggak ngerti maksud kamu, Ra. Nggak ngerti apa pura-pura nggak ngerti, Mas? Siapa sebenarnya orang yang tadi? Orang tadi yang mana? Emangnya ada tamu lain selain dia? Nggak ada kan, Mas? Oh, yang maksud kamu yang cowok tadi? Itu bukan siapa-siapa, Ra. Dia cuma penduduk setempat yang minta sumbangan kok. Mas Erwin jangan bohong. Zara yakin dia itu bukan penduduk sini. Dan dia nggak mau minta sumbangan. Nggak mungkin orang mau minta sumbangan tapi gayanya kayak preman kayak gitu. Ada apa, Ra? Ini, Man. Mas Erwin udah bohong sama Zahra. Apa-apaan sih kamu? Man, bawa dia keluar, Man. Daripada gue sendiri yang nyeret dia keluar, Man. Ra, udah, Ra. Mendingan sekarang kita keluar ya. Kita harus berpikir tenang dan gak boleh nuduh sembarangan. Lagian kan sekarang bulan puasa. Pahala kita bisa berkurang gara-gara nuduh orang sembarangan. Yuk. Aku yakin, Man. Pasti preman yang nusuk Zahra itu ada hubungannya sama Mas Erwin. Kalau enggak, ngapain dia datang ke sini terus nemuin Mas Erwin? Ra, kan aku udah bilang sama kamu. Kamu nggak boleh nuduh sembarangan, Ra. Lagian nggak mungkin Mas Erwin setega itu sama kamu. Nggak ada untungnya juga buat dia. Iya sih. Tapi kan... Ra, gini deh. Kalau misalkan kamu masih penasaran, biar aku yang cari jawabannya buat kamu. Percuma juga kalau kamu maksa, bisa-bisa Mas Erwin tambah marah sama kamu, ya? Kalau gini caranya lama-lama bakal ketahuan kalau gue ada di balik semua ini. Lagian si Jerry goblok banget. Ngapain dia datang ke kantor gue? Goblok. Aku yakin nih, Mas Erwin pasti terlibat sama semua kejadian yang menimpa aku. Emangnya aku nih orang bodoh apa, Mas? Aku tuh bisa lihat dari wajah sama tatapannya Mas Erwin kalau misalnya Mas Erwin itu menyimpan kebohongan. Kalau emang Mas Erwin nggak mau jujur, biar aku sendiri yang cari tahu. Tapi kalau emangnya benar-benar dia terlibat, berarti Mas Erwin itu orang yang jahat dong. Dia pengen banget aku celaka. Ya Allah. Lalunya aja yang goblok. Lo denger ya? Jangan pernah sekali-kali lagi lo nongolin muka lo di kantor gua. Lu juga bisa nih. Jer. Jer, dengar ya. Gara-gara lo datang ke kantor gua, Zara langsung curiga ke gua kalau gua dibalik semua peristiwa itu. Lo lagi gila, lo goblok lo ya. Ngapain lo datang ke kantor gua? Dia bisa laporin kita ke polisi. Lo mau masuk penjara? Ya kagak, Bos. Siapa sih yang mau masuk penjara? Lagian juga saya kemarin terpaksa, Bos. Anak saya minta beli baju lebaran mulu. Bos saya teleponin, HP-nya meblok mulu. Ya tapi lo jangan seenaknya datang ke kantor gua dong. Lagian gua kecewa sama kinerja lo. Zara sampai celaka. Perjanjiannya kan gak kayak gitu, Jar. Habis dia teriak terus, Bos. Daripada dia terancam, ya duluin aja yang sekalian. Lalunya aja yang goblok. Lo denger ya?
jangan pernah sekali-kali lagi lo nongolin muka lo di kantor gua. Daripada kita berdua masuk penjara, mau lo? Iya bos, iya bos. Nih, cukup kan? Tapi ingat kata-kata gue, ya? Beres bos, sip. Bos, gua ada ide bagus, Bos. Buat dapetin duit banyak, Bos. Apaan itu lah? Orang yang ngobrol sama Bos kayaknya dia ketakutan banget kalau sampai... Aduh, siapa Bos? Cewek yang ditusuk itu, Bos? Zahra? Nah, iya, Bos. Kalau hal itu Zahra sampai tahu bahwa di belakang peristiwa itu adalah orang tersebut, nah kita bisa manfaatin ketakutan orang itu, Bos. Kita bisa plus dia, Bos. Boleh juga tuh lah. Tumben lo cerdas juga. Gue setuju. Gue yakin kita akan bisa meres duit yang banyak. Kalau enggak, kita akan bongkar rahasia dia. Iya kan? Iya. Gue yakin kalau kita minta 10 juta, dengan cara itu kita paksa dia pasti akan ngasih. Iya kan? Bego amat sih, Bos. Masa kita rampes cuma 10 juta? 100 juta dong, Bos. Wah, banyak banget tuh duit. Dengan uang sebanyak gitu, Bos pasti bisa beli rumah yang lebih bagus, yang lebih baik. Tapi satu, Bos. Jangan lupa, Bos. Buat kita-kita, Bos. Itu beres, tenang. Gue kasih lo. Kok nggak dijawabin? Kenapa malah dimatiin gitu? Biarin aja, cuma orang iseng. Oh. Win, sebenarnya dari siapa sih? Itu pasti Zahra kan? Kan aku udah bilang, orang nggak dikenal. Halo, dengan siapa nih? Ini nomornya Pak Erwin kan? Iya, ini siapa ya? Ibu nggak perlu tahu siapa saya. Tolong sampaikan sama Pak Erwin, kalau saya ingin tutup mulut, serahkan uang 100 juta. Kalau enggak, saya akan beberkan sama Mbak Zahra. Uang tutup mulut? Sebenarnya ada hubungan apa kamu sama Mas Erwin? Dan kenapa harus bawa-bawa nama Zahra? Mas Erwin tahu nggak? Orang itu adalah orang yang udah nusuk Zahra, Mas. Sebenarnya siapa sih dia? Apa hubungannya sama Mas Erwin? Rara, kamu jangan ikut campur urusan aku, Rara, ya. Lagi kamu ngapain sih ini? Masuk ke ruangan aku tanpa izin. Tapi maaf, Man. Zahra nggak bisa ngelupain Mas Erwin. Cuma Mas Erwin yang bisa Zahra cintain.